Nama Rismon Sianipar mendadak menjadi pusat pusaran konflik hukum yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Ahli digital forensik yang dikenal vokal ini kini harus menghadapi serangan balik dari dua arah sekaligus. Ia dilaporkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, serta dapat tudingan miring dari Ketua Relawan Jokowi Mania atau Joman, Andi Azwan. Bukan sekadar soal ijazah, Andi Azwan melontarkan klaim dramatis bahwa Rismon Sianipar diduga pernah memalsukan surat kematiannya sendiri untuk lari dari kewajiban finansial di Jepang. Tudingan ini bermula dari status Rismon sebagai penerima beasiswa Monbuka Gakusho atau beasiswa bergengsi dari pemerintah Jepang yang mencakup biaya studi hingga biaya hidup. Andi Azwan menduga Rismon tidak menyelesaikan studinya atau drop out di Yamaguchi University, yang berkonsekuensi pada denda pengembalian dana. Andi mengaku telah menyisir pangkalan data PDDikti hingga CNEE, basis data akademik Jepang, namun mengeklaim tidak menemukan nama Rismon sebagai lulusan S2 dan S3. Guna membuktikan tudingan, surat kematian tersebut, Andi berencana terbang langsung ke Jepang pada bulan ini. Di balik kontroversi ini, sosok Dr. Eng Rismon Hasiholan Sianipar, ST, MT, MN, memiliki rekam jejak yang tidak sembarangan. Lahir di Pematang Siantar, 25 April 1977, ia merupakan alumnus teknik UGM sebelum melanjutkan studi ke Graduate School of Science and Engineering Yamaguchi University, Jepang. Ia adalah orang pertama yang secara teknis meneliti dan mengeklaim bahwa foto wisuda Jokowi yang viral merupakan hasil rekayasa digital. Namun, Rismon bukan sekadar ahli digital forensik, ia adalah seorang programmer dan penulis produktif. Menepis rasa penasaran publik mengenai sumber dananya untuk berkeliling Solo hingga Boyolali demi mengusut ijazah Jokowi, Rismon mengaku hidup dari royalti buku yang dijualnya di Amazon. Sejak dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 13 Februari 2026, Rismon justru semakin aktif muncul di layar kaca. Ia bahkan melakukan investigasi lapangan ke lokasi KKN Jokowi di Boyolali untuk mencari bukti fisik ijazah S1 sang mantan presiden. Kini, publik menanti apakah hasil investigasi Andi Azwan di Jepang akan mampu meruntuhkan reputasi akademik sang ahli forensik, atau justru menjadi babak baru kemenangan Rismon di meja hijau. Nah itulah akhirnya 7 bulan yang lalu kita melihat kejanggalan pada saat saya di salah satu stasiun TV itu yang melihat kejanggalan mengenai ijazah dari Rismon itu yang saya tampilkan itu. Dan yang lebih menarik, dia tidak mengerti bahasa Jepang sama sekali, itu aja. Itu satu kunci sebetulnya, karena kalau kita mendapatkan beasiswa Jepang dari pemerintah Jepang belajar di sana, itu biasanya S2 plus S3, jadi 5 tahun. Dan minimal, itu pasti dia harus bisa bahasa Jepang itu yang standar SD, N5 atau N4 gitu. Bahasa sehari-hari yang harus dia gunakan dalam hal apa, ya bersosialisasi ataupun berbelanja kayak gitu. Tapi kenyataannya kan tidak. Jadi itu salah satu entry point juga ya buat saya dan teman-teman itu untuk menganalisa lebih lanjut. Dan kita berkorespondensi juga dengan teman-teman di Jepang ya, dengan PPI di Jepang gitu kan, dengan alumni-alumni Jepang ya. Akhirnya kita mengetahui bahwasanya ya ijazah Rismon itu diduga palsu. Kalau klaimnya kuliah di universitas apa dan jurusan apa gitu? Ya klaimnya itu adalah di Yamaguchi Daigaku atau Universitas Yamaguchi. Itu dia terletak di prefektur Yamaguchi. Yaitu dia terkenal untuk ini juga, teknik juga terkenal untuk itu ya. Dan itu ilmunya kayak semacam teknik elektro lanjutan gitu, seperti itu. Tapi itu tidak ada kita temukan S2 S3 itu. Dan diduga dia itu DO dari sana. Dan juga ada dugaan gitu kan, karena tidak bisa membayar namanya uang pengganti, karena kan kalau mendapatkan beasiswa kita gagal dalam studi, kita harus mengganti uang kita terima itu ya. Itu dugaan ya, membuat surat kematian. Tapi konfirmasi ke perguruan tingginya sudah teman kita insya Allah sih, kalau tidak ada halangan ya sekitar tanggal 16-17 itu berangkat ke Ini mencari juga bukti ijazah pembanding gitu. Satu tinggal ngambil aja.